Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat kembali menyapa saudara lewat acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Melkianus Nguru dari PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 30 Maret 2025, ditulis oleh Pendeta Emeritus Meita Sartika dari GKI Delima dengan judul Bapa yang Bijaksana, yang dilandaskan pada Injil Lukas 15 ayat 1-3. Dan yang akan menjadi pusat renungan kita adalah Lukas 15 ayat 20. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Lukas 15 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sahabat, kebanyakan lukisan kisah Alkitab tentang perumpamaan anak yang hilang berfokus pada figur si anak bungsu. Namun ada juga lukisan yang berfokus pada figur sang bapa. Ada salah satu lukisan yang menggambarkan sosok sang bapa yang sedang berlari dengan kedua tangan terbuka lebar sambil tertawa riang hendak memeluk si anak bungsu. Pembahasan perumpamaan anak yang hilang sering berfokus pada si bungsu, juga terkadang si sulung. Judul renungan ini adalah Bapa yang Bijaksana, karena berfokus pada sang bapa seperti lukisan di atas. Bapa yang diperlakukan kurang ajar oleh si bungsu dan juga disalahpahami, bahkan dicela oleh si sulung. Bapa yang tidak mengutuk si bungsu anaknya yang durhaka. Bapa yang mengasihi dan menanti anaknya kembali. Bapa yang mengejar dan memeluk serta memulihkan status si bungsu. Bapa juga tidak menegur si sulung, tetapi menjelaskan dengan penuh kasih dan kesabaran kepadanya. Inilah gambaran dari Allah Bapa yang tetap mengasihi dan mengampuni kita, umatnya. Sahabat, kita terkadang berbuat dosa seperti si bungsu dan membuat Bapa surgawi bersedih. Sering kali juga seperti si sulung yang telah salah mengerti Bapa yang telah memelihara kita. Biarlah kita tidak bersikap seperti kedua anak dalam perumpamaan ini. Tetapi
Kita mau bertobat dan kembali kepada Bapa dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Ajar kami untuk terus mengikuti kehendak-Mu, menjauhkan diri dari berbagai dosa yang menghambat kami untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita.